Selamat datang di free webinar ya yang kita adakan setiap bulannya. Terlebih dulu sebelum saya memulai, boleh dibantu konfirmasinya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh dibantu di kolom chat. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke, jelas ya. Yes. Terima kasih konfirmasinya Bu Tevin Lee. Pak Rudi Santoso, Pak Andri, Bu Margareta, Bu Lili, terima kasih. Oke, hari ini kita akan sama-sama sharing dan ngobrol-ngobrol ya bersama dengan Coach Hadi nantinya. Kita akan ngobrolin tentang gold. Kalau misalnya Coach Hadi kan biasanya tradingnya di gold nih. Jadi kita akan ngobrol hari ini mengenai gold. Sesuai dengan judulnya yaitu gold all time high. Pasti ada yang suka trading di gold gak nih? Coba saya cek dulu. Ada berapa orang dari yang hadir nih 50-an. Yang trading di gold ada berapa orang nih? Boleh ketik angka 1 yang trading di gold. Oke, berapa nih ya? Kita cek coba. Ada nggak yang nggak trading di gold? Ketik angka 0. Kalau ada yang nggak trading di gold. Atau yang belum mulai trading di gold, boleh ketik angka 0. Ya, Bu Vera, oke, good. Nggak apa-apa. Kita jujur, jadi sama-sama hari ini mengerti juga. Jadi tahu nih, hari ini bisa dipakai sama pemula atau enggak juga nih. Ada lagi selain Bu Vera yang belum trading di gold? Pak Aan sudah, oke. Ada yang belum trading di gold atau nggak ngerti sama sekali trading futures market? Nggak apa-apa, nggak perlu malu ya. Kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi biar kalau buat yang belum pernah ikutan free webinar, jadi tahu nih kalau misalnya di free webinar ini kita bukan mengajari, bukan menggurui, tapi kita lebih ke sharing dan diskusi nih mengenai gold yang mungkin bisa dipakai juga pengalaman dari Coach Hadi selama tradingnya di gold itu untuk dipakai kepada trader-trader yang ada di sini juga. Oke, Pak Alfian only gold. Siap. Nah, siapa yang setuju kalau gold all time high nih? Ada yang setuju gold all time high? Coba, setuju nggak gold all time high? Ada yang analisis di gold nggak? Setuju. Jangan dulu dong. Oke. Ada yang setuju lagi kalau gold all time high? Ada, oke. Ini berarti udah mulai menganalisis ya, masuk ke marketnya ya. Kalau udah setuju berarti udah tahu nih kira-kira trennya seperti apa, dilihat-lihat dari sebelumnya, goldnya seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama mungkin saya langsung aja ya kita panggil Coach Hadi supaya bisa ngobrol-ngobrol nih. Saya juga mau tahu nih, dari Coach Hadi bener nggak sih goldnya all time high? Selamat sore Coach Hadi. Oke, suaranya belum ada, Coach. Sambil mungkin kita menunggu Coach Hadi ya, membetulkan dulu mungkin untuk suaranya. Kita ngobrol lagi nih, Pak Ronald, boleh turun dulu biar Bay di bawah. Oke, ini udah punya plan lagi nih ya. Jadi kalau kalau misalnya memang terjadi bisa dipakai nih. Bu Margareta belum tahu. Oke, nanti kita cari tahu sama-sama ya Bu Margareta ya. Karena saya juga penasaran nih. Menurut Coach Hadi, gold itu udah all time high nggak sih gitu ya? Jadi nanti kita sama-sama cek juga nih ya, apakah gold udah all time high. Oke, nah yang sudah pernah yang belum pernah dapat profit dari gold ada nggak? Selama trading beberapa, mungkin beberapa tahun, beberapa bulan atau baru beberapa hari, ada nggak yang belum pernah sama sekali dapat profit? Selalu dari gold terus, oke. Masih bisa 2691, oke. Coba dijawab dulu nih, ada nggak yang belum pernah sama sekali merasakan profit dari gold? Coba, saya mau tahu nih, Halo. kenapa nih? Pernah tapi loss lagi. Oke, berarti kendalanya adalah belum bisa konsisten ya berarti.
Oke, lanjutnya ada lagi yang belum pernah sama sekali merasakan profit dari gold. Kayaknya udah jago semua ini ya. Kalau udah jago apa kita nggak usah jadi webinar aja. Bu Pajosia, gold is the best, mantap. Oke, ada lagi yang belum pernah merasakan profit sama sekali dari gold. Saya rasa diskusinya jadi lebih enak nih ya sore ini karena kalau dilihat-lihat ini belum belum ada yang pernah sama sekali nggak profit nih dari gold nih. Pernah profit tapi loss lagi, belum konsisten, salah entry pernah. Oke, jadi rata-rata sudah Bentar, pernah bentar. merasakan profit dari gold ya. Tapi tekniknya belum benar yang pertama mungkin ya. Terus psikologinya belum benar ya. Jadi makanya kenapa belum bisa Eh, konsisten. Kadang kalau misalnya konsisten itu bisa jadi bukan karena ininya. hari ini Suaranya dapat nggak keluar. Coach Hadi mungkin bisa ini dulu ya. Kita mute dulu biar bisa koordinasi bersama tim untuk membetulkan suaranya. Oke, MC. Waduh. Nah, ini nih bahayanya ya. Biasanya MC itu ini sharing-sharing aja. MC itu ada karena beberapa hal. Yang pertama, greedy ya. Yang kedua, lotnya terlalu gede daripada modalnya. Modalnya harusnya itu bisanya cuma 0,1 maksimalnya, tapi pakainya satu lot gitu. Nah, itu yang membuat yang namanya MC. Yang ketiga yang paling parah adalah nggak pernah pakai yang namanya stop loss ya. Itu yang akan membuat MC. Siapa yang pernah mengalami nih dari tiga hal itu? Akibatnya menjadi yang namanya margin call. Cuan gede pas NFP, mantap. Kita juga di klub selama tahun ini akurasi di NFP itu kurang lebihnya 100% ya. Jadi belum belum pernah mengalami loss. Ada sempat mengalami loss sekali, tapi setelah itu langsung recovery ya, diberikan lagi arahan yang baru dan profit gitu. Jadi secara overall di tahun ini kita akurasi NFP-nya bersama Master Gema di 100%. Oke. Kita sharing-sharing lagi sambil menunggu ya. Mungkin dari Pak Andi Hartono tadi kan masalahnya adalah MC. Siapa yang pernah dalam tradingnya itu nggak pernah pakai stop loss, greedy, terus lot belum tahu nih lot yang sesuai dengan modal yang dipakai itu berapa. Makanya mengalami yang namanya MC. Pak Rudi pernah ya? Oke. Mungkin bisa dikasih sebabnya juga pernah MC karena apa. Jadi nanti kita sama-sama sharing nih dari karena apanya nanti siapa tahu bisa dapat solusi, bisa tak siapa tahu bisa dapat insight juga. Pasang SL kena terus. Nah, pasang SL kena terus. Siapa yang pernah mengalami juga nih? Saya pun juga pernah mengalami pasang SL kena terus. Tapi setelah saya coba-coba kembali, saya tahuin range dari market yang saya mau tradingkan. Halo, Ternyata SL yang dipakai itu terlalu kecil biasanya range-nya. tes, tes, tes. Halo, Coach Hadi, Ya, sudah? sudah. Oke, sudah ada suaranya nih. Tapi videonya belum muncul nih. Oke, sebentar ya. Kita pengen lihat wajahnya juga ya, teman-teman ya. Oke, pasang SL kena terus tadi. Oke, Coach Hadi, good. Udah cakep nih, Coach. Iya dong. Oke, Coach. Ngomongin tadi tentang GOAT, aku udah survei juga. Kebanyakan yang ikut hari ini sudah trading di GOAT. Dan setuju kalau GOAT all time high. Ya. Ya. Nah, menurut Coach Hadi sendiri, emang benar GOAT all time high? Oke, ya. Kalau dilihat kan kemarin itu goldnya naik-naik terus ya. Nah, untuk all time high atau tidak, nanti kita cek ya. Apakah ada harga terbaru atau memang masih di bawah daripada harga yang sebelumnya. Kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan all time high. Karena harganya hampir-hampir mirip nih dari harga yang sebelumnya. Tapi sekilas aku cek udah lebih tinggi hari ini. Pas banget ya dengan materi kita hari ini. Oke, jadi udah dilihat sesuai dengan real chartnya nih ya. Nah, tapi aku mau tanya dulu sebelum Coach Hadi mulai nih. Satu pertanyaan aja. Ini Ya, yang biasanya mungkin pemula juga
menanyakan karena belum tahu yang namanya teknik ya. Kalau all time high itu kan berarti marketnya bullish ya, naik kan, naik 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 terus gitu. Dia Ya, akan membentuk yang namanya betul. swing low, swing low, swing low, swing low gitu kan. Nah, kenapa nggak langsung buy 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 aja? Oke, kalau misalnya kita buy aja dengan dana yang besar, itu boleh. Tapi kebanyakan orang itu masuk buy tanpa memperhitungkan dana yang dia punya. Akhirnya adanya resiko market berbalik arah atau market koreksi yang menyebabkan margin call. Oke, jadi ada pasti namanya market itu ada koreksinya ya, ya Ya, kayak roda ya, nggak mungkin dia di atas terus nggak jalan, tapi ada kalanya dia turun, naik lagi, turun, naik lagi itu yang namanya koreksi ya. Oke, Coach Hadi, tanpa berlama-lama kayaknya yang lain juga udah nungguin nih materi dari Coach Hadi, kita mulai sharing-sharingnya ya Coach Hadi ya. oke, siap. Saya coba share screen terlebih dahulu. Nah, jadi sebelumnya mungkin sudah ada jadwal dengan Coach Hana ya. Tapi hari ini Coach Hananya ada jadwal. Kita diwakili sama Coach Flo ya. Nah, webinar sore hari ini kita akan bahas goal all time high. Cari tahu dulu eh, apa sih yang dimaksud ATH ya. All time high tadi Coach Flo sudah jelaskan ya. eh, Singkat, all time high itu goldnya naik-naik terus, buy-buy terus. Coba kalau misalnya belajar di sini kita sistemnya sharing ya, tukar pendapat, tukar pengalaman. Kira-kira kalau misalnya lagi all time high seperti saat ini, apa yang trader biasa lakukan ya? Apa yang kamu pikirkan jika melihat harga emas yang melambung tinggi atau harganya saat ini kemahalan? Kira-kira mau buy terus atau mau sell? Coba jawab dulu di kolom chat. Oke, coba dijawab dulu nih, ada yang pencet sell atau ada yang pencet buy nih? Ada yang jawab cari Oke. sell, coach. Ada yang jawab sebagai seller, wait and see, berhenti buy, nunggu, wait and see, buy limit. Tapi kebanyakan sell nih, coach, jawabnya. Oke. Nah, sebenarnya kalau yang jawab sell itu nggak salah ya. Yang jawab baik pun juga nggak salah, tapi kita harus tahu momennya. Kalau misalnya kita asal masuk sell atau asal masuk buy, itu bisa keseret dua-duanya. Giliran harganya udah di atas, udah break daripada resisten, baru melakukan entry buy. Nanti keseret, turun, cut loss buy-nya, ambil sell, sell-nya nggak taunya koreksi aja. Dia ketarik, keseret ke atas lagi. Jadi mau sell, mau buy itu sama-sama berpeluang untuk dapatin potensi profit. Ya, sampai sini setuju ya. Tapi kita harus perlu tahu dan ingat all time high itu apa sih? Nah, all time high adalah sebuah istilah yang mengacu pada titik harga tertinggi yang disentuh oleh sebuah aset sejak pertama kali listing. Ya, kalau tadi saya intip all time high sebelumnya gold itu di harga 2681 itu tanggal 26 September dan hari ini gold all time high lagi nih di tanggal 16 atau 17 Oktober dia sempat sampai di 2684. Artinya di harga hari ini itu adalah harga tertinggi yang belum tersentuh dari sebelumnya. Ya, harga saat ini 2684. Nah, di harga 2684 ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus buy terus seperti kata Coach Flo tadi, buy aja karena harganya bakal naik terus gitu. Atau kita sell biar harganya koreksi terus. Nah, biasanya kalau ada teman-teman ditanya buy atau sell, dia akan menjawab sesuai dengan posisi yang lagi floating. Betul nggak nih? Kalau yang jawab buy berarti dia lagi ada posisi buy. Tapi kalau yang jawab sell, dia lagi ada posisi sell dan berharap harga itu turun. Coba saya pengen tahu dulu nih, benar nggak? Yang jawab buy lagi ada posisi buy dan yang jawab sell lagi ada posisi sell. Oke,
Selain Pak Henry, Pak Ulin, Liliani, adanya floating buy. Betul. Oke, ya. Nah, saya juga pernah alamin. Jadi, analisa atau trading yang kita buat itu nggak sesuai dengan market yang terjadi. Trading by hoping. Padahal, kalau misalnya kita mau trading, konsep dasar trading itu apa sih? Ya, konsep dasar dari trading adalah beli di harga yang rendah, kemudian jual di harga yang lebih tinggi. Ya, setuju ya. Kalau misalnya marketnya lagi bullish, kita cari posisi buy. Dan marketnya lagi bearish, kita harus cari posisi sell. Ya. Nah, sekarang kalau teman-teman yang ada di Zoom, lihat market saat ini lagi bullish atau lagi bearish. Coba lihat di chartnya. Lagi bullish atau lagi bearish? Bullish, bullish, bullish at daily. Bullish. Oke, ya. Nggak ada yang bilang marketnya lagi bearish ya. H4-nya iya lagi bullish. Oke. Nah, kecenderungan kalau misalnya kita ngomongin ATH atau all time high, cenderung itu market itu bullish ya. Jadi kita sebaiknya harus melakukan follow trend ya. Walaupun posisi sell itu ada potensi untuk kita dapetin profit ya. Cuma kalau misalnya kita pengen risk low risk, kita cari momentum untuk melakukan entry buy. Karena secara tren kita semua tahu jelas all time high itu marketnya cenderung bullish. Ya. Ada yang bilang bullish sampai pemilu. Wow. Ya, koreksi saja. Boleh aja kita tunggu koreksi, tapi sebaiknya jangan counter trend kalau misalnya ilmunya belum mumpuni ya. Jadi kita lebih low risk itu kita follow trennya seperti apa. Nah, sedikit tentang penjelasan tren. Ini dia ya. Mungkin ini adalah pelajaran dasar, tapi saya ngulangin pada webinar sore hari ini karena biar kita sama-sama satu perspektif dulu nih, pemahamannya tuh harus sama. Apa yang harus dilakukan ketika market itu all time high? Ya, di sini ada gambar beruang, ada gambar kepiting, ada gambar banteng. Yang menggambarkan kalau beruang itu dia sukanya ngegali-gali es ya, yang menggambarkan market itu sedang bearish ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ngeliat nih marketnya lagi turun, market lagi turun, trennya harus dilihat juga. Apakah trennya memang sudah membentuk price action bearish? Price action bearish itu gimana sih? Dia pertama bentuk low, terus bentuk lower high, dia bentuk lower low, bentuk lower high lagi, dia bentuk lower low lagi, bentuk lower high lagi. Ketika sudah menemukan dua lower low dan dua lower high, ini confirm bahwa marketnya sedang bearish. Tapi yang kita lihat saat ini, marketnya itu lagi bullish. Dia membentuk higher, dia bentuk higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high lagi. Jadi ketika kita melihat marketnya itu bullish, ya, codingannya bullish, kita bisa manfaatkan cari saat koreksinya gitu. Cari saat bikin kepala cangkulnya untuk melakukan entry. Nanti saya akan jelaskan juga gimana sih cara bisa dapetin profit ya. Lalu kalau misalnya marketnya lagi sideways nih, kayak kepiting yang jalannya nggak jelas, jalannya minggir-minggir ke samping ya. Jadi marketnya itu kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah, kadang lebih rendah lagi, terus dia lebih tinggi, lebih rendah. Kalau marketnya sideways, ini ada lagi cara tradingnya gitu. Nah, saya akan sharingkan beberapa teknik trading, tapi nggak semua ya. Mungkin kalau misalnya semua tuh pada puyeng, kebanyakan nanti yang akhirnya bukan maksimal dapetin profit di saat goal all time high, tapi malah loss ya. Jadi saya pengen kasih tahu beberapa teknik yang mungkin bisa kita praktekkan saat market itu all time high. Nah,
Kita lihat di sini juga ya, ada chart ketika marketnya itu lagi turun dan ketika marketnya lagi itu naik. Simpelnya kita bisa butuh bantuan tools untuk melihat apakah marketnya ini sedang koreksi, koreksinya sampai di mana, ataukah dia lanjut terus menggunakan tools yang namanya trendline. Jadi teman-teman yang pertama kali trading atau pemula trading itu bisa menggunakan alat bantu yang namanya trendline untuk mengidentifikasi sebenarnya market sekarang ini masih bearish ataukah sideways ataukah sedang bullish gitu. Kalau misalnya marketnya lagi turun nih, kita bisa menarik trendline dari swing high yang pertama ke swing high yang kedua sampai terus. Nah, kalau misalnya terjadi penembusan daripada trendline-nya, kita boleh ganti penarikan garisnya. Jadi kalau misalnya marketnya itu udah terjadi penembusan trendline bearish-nya, kita gantian tarik garis trendline dari swing low pertama ke swing low yang kedua, dari lower low jadi higher low gitu ya. Jadi trendline ini adalah salah satu tools atau indikator yang sering juga saya gunakan untuk menentukan apakah si trennya ini sudah berubah dari beruang menjadi banteng ataukah ada perubahan tren dari banteng menjadi beruang. Nah, ini tiga strategi profitable. Yang pertama kita harus mengukur range harga itu bergerak di mana. Yang kedua, kita harus menentukan titik entry dan juga exit. Dan yang ketiga, kita harus bisa mengatur money management. Tapi sebelum kita bahas tiga strateginya, ada yang pengen saya kasih lihat dulu nih. Ya, udah ada yang tahu belum tentang Astronaci Warrior? Siapa yang udah tahu tentang Astronaci Warrior? Coba chat di kolom chat. Ada yang tahu Astronaci Warrior? Coach Flo tahu Astronaci Warrior? Tahu dong kalau aku. Ada yang tahu nggak nih tentang Astronaci Warrior itu apa? Nih Bu Aidina tahu nih, Coach. Apa Astronaci Warrior? Pak Pascal belum tahu. Nah, Astronaci Warrior itu adalah orang-orang yang pernah mendapatkan profit ya. Biasanya minimal adalah 100.000 dolar USD. Jadi itu biasanya kita berikan apresiasi ya berupa sebuah plakat ya yang dimana kita mengapresiasi atas pencapaiannya yang menggunakan teknik dari astronaci ataupun ilmu dari astronaci sehingga dia bisa menjadi seorang warrior di market gitu. Bener gak, Oke, Coach? ya betul. Jadi Astronaci Warrior itu ada beberapa tingkatan. Kalau misalnya trader itu berhasil mendapatkan profit 10.000, dia akan mendapat silver plate. Kalau dia berhasil mendapatkan profit sampai 100.000, dia bakal dapat eh, platinum atau golden. Kalau misalnya dia dapat 1 juta dolar, dia akan dapat plakat yang platinum ya. Nah, saya Yang sudah. diamond, Coach. Oh, diamond ya, yang satu Yes. juta ya. Jadi ada silver, gold, sama diamond dan saya udah dapetin 10.000 US dollar. Ada yang beranggapan 10.000 itu mungkin laki, tapi saya bisa membuktikan profit 10.000 itu bukan hal yang mustahil, tapi bisa dicapai dengan eh, teknik-teknik yang kita sudah kuasai dan pelajari. Saya pengen kasih lihat dulu nih ke teman-teman semua nanti. Flo, coba ya. Ini suaranya ada nggak? Udah terlihat ya? Udah terlihat, tapi nggak ada suaranya, Coach. Nggak ada suaranya. Iya. Coba sebentar. Saya setting dulu suaranya. Ya udah nggak apa-apa deh. Ini aja gambarnya aja. Nah, ini profit saya pertama kali di Astronaci. Dari bulan Agustus sampai bulan Februari. Profit ini saya dapat selama 6 bulan.
Modal $500, totali profit sampai 10.000 ya. Nah, ini dia plakatnya. Cuman belum diinterview aja. Nah, ini profit 10.000 yang kedua, periode Agustus. Modal $5.000 dimulai dari tanggal 6 Agustus 2024 dan ini s- saya dapat 10.000 US dollar dalam waktu 14 hari. Ya, dari tanggal 5 sampai tanggal 22. Dan ini adalah histori yang saat ini. Deposit 4.000 dari tanggal 29 September sampai hari ini profitnya sudah 5.500 dan sekarang balance-nya ada 10.000. Jadi untuk mendapatkan profit 10.000 itu bukan hal yang mustahil, kita pasti bisa dan dalam video ini saya ingin menunjukkan bahwa kadang kita bisa profit, kadang kita juga bisa loss karena market itu dinamis. Jadi kita harus mengikuti juga apa yang sering biasa dilakukan oleh market itu. Ya, jadi 10.000 yang kedua itu saya bisa dapetin dalam 14 hari. Ya, modal 5.000 jadi 15.000, kemudian saya WD 10.000. Nah, ini yang ketiga kali. Mudah-mudahan ini bisa achieve lagi profit 10.000 yang ketiga periode September dan di sini kunci dari suksesnya profit itu adalah gunakan teknik trading yang disukai dan harus kamu kuasain. Ya, waktu dulu mungkin saya trading dari 2011 ya. Dari 2011 sudah terjun ke dunia trading. Saya mencoba menggunakan berbagai macam teknik dan akhirnya saya menemukan kuncian untuk gimana sih bisa dapetin profit ya. Nah, kunciannya itu ada tiga ya. Kita harus tahu harga itu bergerak di area mana aja. Kita harus tentuin titik entry sama exitnya dan juga mengatur money management. Sharing tips tekniknya coach. Sebentar lagi Pak Pascal akan saya sharingkan. Ya. Nah, kalau misalnya apakah harus daftar dulu untuk mengikuti Astronaci Warrior? Astronaci Warrior itu bukan kompetisi. Jadi Astronaci Warrior itu adalah pengakuan bahwa saya udah bisa berhasil mendapatkan profit dari ilmu yang dipelajari di Astronaci, baik itu di E-Club, di E-Shop ataupun di CET. Ya, boleh dari market apapun, dari gold, forex, saham, kripto, itu boleh diklaim ya. Karena kalau misalnya Bapak Ibu klaim Astronaci Warrior, nanti dari pihak Astronaci akan memberikan apresiasi juga dalam bentuk plakat maupun bonus deposit gitu ya. Jadi ini adalah sebuah motivasi ya. Kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa ya. Kuncinya ingat eh, sukai atau gunakan teknik yang kamu sukai dan pahami teknik itu dan terus ulang-ulangi terus. Ketika market itu mendukung, maka kamu akan bisa mendapatkan profit itu lebih cepat. Ya, yang pertama tadi saya dapat profit dalam waktu 6 bulan. Yang kedua, saya challenging ya, profit 10.000 dalam 14 hari dan yang ketiga sekarang sudah running 6.000 dolaran dan itu bukan digulung terus. Yang saya lakukan adalah melakukan penarikan dana. Jadi kita kembali lagi ke dasarnya lagi modal awal berapa nih? 5.000 gitu. Ya udah stay dari 5.000. Tapi kalau misalnya kita mau gulung terus, nanti ada tingkat levelnya gitu. Dan mungkin sampai saat ini saya belum ada di level itu untuk meningkatkan profit dari 10.000 jadi 100.000 US dollar. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya sama-sama ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang udah join ini kan ada beberapa teman juga yang udah join kayak Bu Oke yang saya hafal ya. Terus juga ada Bu Nurliani, ada beberapa juga teman yang sering sharing sama saya. Nanti pengen ngobrol di belakang boleh ya gitu. Karena ini dasarnya aja. Dasarnya harus paham ini aja ya.
ukur range harga itu bergerak di mana, menentukan titik entry exit dan mengatur money management. Oke, kita akan langsung fokus ke materi. Jadi sebelum kita trading, ini saya nentuin range harganya di time frame H1 ya. Semua time frame itu perlu kita perhatikan dari daily, dari 4 hours, dari 1 hours sampai M1 itu perlu diperhatikan karena ini akan eh, berdampak terhadap strategi trading yang kita gunakan. Ini saya pakai contoh yang paling mudah biar teman-teman tuh pemula juga bisa mengikuti ya, bisa mengikuti. Jadi ketika kita mau trading, kita harus tentuin dulu harga ini bergerak di area range berapa sih. Nah, nentuinnya tuh pakai support resistance klasik bisa, dynamic bisa, ataupun pakai harmonic bisa. Nah, ini saya contohin support resisten yang menggunakan klasik support resisten ya. Jadi di mana harga itu terpantul itu menjadi sebuah area bahwa harga itu akan kembali ke sana gitu. Jadi kayak misalnya ini tadi pagi kurang lebih jam 10 atau jam 11 saya lihat harga di area 80-an dia sempat naik ke 84 terus dia turun lagi. Kalau misalnya dia turun lagi, biasanya dia akan kembali lagi ke area sebelumnya, ya. Kurang lebih di area 2670 kalau berdasarkan area yang saya tandain di sini. Coba kita lihat sekarang harganya masih di 28 2680 ya. Tadi sempat turun. Oke. Sempat belum belum turun lagi ya, masih di 74 ya. Harganya belum disentuh nih, 2670 dia belum disentuh. Kalau misalnya dia tersentuh ya, sebenarnya area ini adalah area yang kita bisa jaga untuk melakukan eksekusi atau pengambilan posisi atau penentuan exitnya ya. Jadi yang pertama tadi itu adalah menentukan range harganya. Karena kalau misalnya di resisten ini sudah ditembus, harga selanjutnya yang akan ditembus adalah area 2695. Target keduanya itu di area 2706 dan target ketiganya bisa ke 2715. Disclaimer, ini hanya analisa saya pribadi, bisa benar bisa salah. Ketika kita sudah tahu range-nya, sudah tahu arahnya, maka kita tinggal menentukan titik entry-nya. Titik entry-nya gimana? Titik entry-nya juga, nah ini ya, ini areanya, ini titik entry-nya. Jadi kalau misalnya kita pengen trading yang simple dan profitable, gunain teknik trading yang kamu sukai, perdalam dan pahami. Ya, saya trading bisa dapat profit puluhan ribu dolar itu pakai teknik yang simple, support resisten, teknik breakout, retest, dan juga entry. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini belum ada area-area yang saya tandain. Dan di sini adalah contoh ya, contoh bahwa ketika kita melihat sebelumnya ini adalah area support become resistant dan ketika area ini ditembus, potensinya dia akan mengejar area resisten sebelumnya. Ya, ketika dia sudah mencapai area sebelumnya, dia akan retest kembali ke area support become ini kebetulan support-support juga ya ke area support dan ketika sudah menjadi validasi daripada swing low ya dan ada beberapa konfirmasi seperti ada bullish divergence atau bullish engulfing by candlestick atau di sini ada retracement daripada golden ratio Fibonacci itu kita boleh spekulatif untuk melakukan entry ya. Jadi teknik entry yang mudah dan cukup simpel dan saya sukain adalah teknik breakout, retest dan juga entry gitu. Nah, kita harus tahu juga momentumnya. Apakah di waktu ini ada momentum seperti momen astrologi, MR, full moon, new moon gitu. Nah, itu di beda pembahasan lagi ya. Tapi ini adalah contoh simpel
strategi yang mungkin kita bisa gunakan ketika dia breakout daripada resisten, dia retest, dia akan lanjut naik lagi. Nah, pada kondisi market saat ini juga bisa terjadi penembusan daripada resisten, ya. Penembusan resistennya itu di area 84 dia akan naik mungkin ke, ya nanti ini bisa digambar kira-kira ya. Ketika terjadi breakout yang pertama, itu saya lebih baik nunggu nunggu dulu nih. Wait and see sampai dia retest, balik lagi ke area 8385, lalu kita bisa melakukan enter di sana. Spekulatif ya, spekulatif dengan target yang sudah kita tentukan, baik itu di 95, 2706 atau 15 ya. Jadi dia breakout, retest, pada saat retest itu kita boleh entry. Boleh nggak ketika breakout kita sell? Boleh, tapi lebih beresiko. Lebih baik ya, kita tunggu dia retest sampai area resisten become support dan tunggu konfirmator di sana apakah ada eh, double bottom, ataukah ada falling wedge, ataukah ada bullish engulfing. Itu adalah sebuah konfirmator yang membuat kita lebih yakin untuk melakukan entry gitu. Bisa juga pakai retest dynamic support, ukur pakai Fibonacci ya. Nah, ketika kita melakukan entry di sana, udah targetnya adalah target yang sebelumnya kita ukur nih gitu. Area-area yang sebelumnya kita ukur gitu. Jadi kita sudah menentukan titik area dan entry-nya juga pakai teknik yang cukup simple dari breakout, retest maupun entry, dan beberapa konfirmator juga tadi saya udah jelasin ya, kayak misalnya ada chart pattern double bottom, ataukah ada chart pattern inverted head and shoulder, atau ada chart pattern falling wedge gitu yang mendukung harga itu naik, karena kita tahu dan paham saat ini gold all time high, apalagi dari kondisi ekonomi peperangan yang membuat dolar bisa turun dan orang itu akan beralih investasi, akan membeli menyimpan emas. Ya ini juga menjadi salah satu faktor untuk kenaikan emas itu sendiri gitu. Jadi areanya kita tentuin dulu, teknik entry-nya itu harus kita cari. Nanti saya praktekkan ya. Saya akan lihat chart langsung apakah ada potensi untuk kita melakukan entry. Dan yang ketiga, yang terpenting adalah money management. Gimana sih cara ngatur money management? Ini adalah money management yang saya lakukan dan saya kembangkan ya, karena selama ini saya eh, coba mengatur money management yang menurut saya nyaman dan bisa digunakan untuk semua trader ya. Jadi saya itu kalau disuruh trading, maaf ya, di bawah 1.000 dolar tuh kadang suka udah nggak tenang. Lebih baik tradingnya di atas 1.000 dolar, which is itu bisa start dari 2.500 dolar. Dan saya lebih memilih buka akun profesional dengan dana 2.500 dolar daripada buka akun syariah dengan dana 2.500 dolar. Kenapa? Karena di akun syariah itu lotnya adalah 0,1 lot ya. Kalau misalnya kita trading dengan dana 2.500 dolar, maksimum entry adalah 0,25 ya. Kalau kita pakai akun syariah itu perkelipatan 0,1 ya. Jadi kalau misalnya ada peluang, kita tahu harganya itu mau naik, tapi dia koreksi, kita bisa pakai sistem averaging. Sekali lagi ini adalah sharing yang saya lakukan supaya saya bisa dapetin profit yang maksimal. Saya pakai averaging dan juga teknik eh, apa compounding ya. Cuman compounding yang saya lakukan adalah compounding yang lebih terstruktur. Karena kalau misalnya kita batasi ya, misalnya batasi dengan 100 pip nih, kita averaging dua lot maksimum dari 2.500 itu adalah 0,2, kita averaging 20 pips, ini kerugiannya itu bisa sampai 100
150 sampai $200 satu kali trading gitu. Saya nggak nyaman dengan averaging lot yang besar. Saya coba formulasikan, saya ganti dengan lot yang lebih kecil. Jadi di sini saya untuk menjaga psikologi trading saya gunakan mencacah lot lebih kecil. Jadi dengan dana 2.500 ini, entry-nya tetap 0,2 lot ya. Jadi di awal udah kita tentuin dulu nih. Saya pengen trading 0,25 lot. Cuman nggak mau 0,1 sekali entry. Saya cacah jadi 10. Jadi 0,02. Nah, di sini kalau misalnya kita melakukan averaging dengan 10 posisi, asumsi dari averaging tiap turun 20 pip, ya. Misalnya kita resikokan 100 pip. Ini cuma 40 sampai $50 loh, gitu. Dan ini jauh banget dari yang namanya margin call gitu. Tapi kita tetap harus punya batasan. Bukan berarti makin turun makin buy, makin turun makin buy dengan lot yang tidak diperhitungkan. Kalau kita tidak memperhitungkan lotnya, tidak mengukur area-area mana yang bisa terjadinya pembalikan arah untuk melanjutkan kenaikan, ujungnya juga akan margin call gitu. Makanya ini saya sharingkan apa yang saya gunakan, saya praktekkan dan bisa menghasilkan profit gitu. Tadi Coach Flo di awal, apakah kita boleh buy terus gitu? Boleh aja, nggak salah. Yang penting disesuaikan berapa sih modal trading kita, berapa sih lot yang kita atur gitu. Karena yang saya jalani selama ini, gunakan modal besar dan trading dengan lot kecil itu aman. Ya, karena di sini saya udah simulasikan kalau kita trading 0,02 lot sampai 5 posisi dan averaging tiap posisi itu 20 pip, maka profit loss kita cuma sekitar $50 ya. Tapi kalau misalnya kita di atas tadi dengan dana 2.500 dan trading 0,1 lot, averaging ini bisa loss sampai 100 sampai $200. Ini simpelnya ya. Dan ketika kita menggunakan lot 0,1 dengan ketidaksiapan kita, ini akan merusak psikologi trading kita. Yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ABC, asal biru close. Profitnya dikit, langsung di close, giliran lossnya banyak, itu ditahan-tahan sampai berharap terus harga akan kembali. Tapi kalau misalnya dengan teknik yang kedua, dengan averaging, ya, ini saya udah jalanin ya. Saya udah jalanin dan saya sharingkan ketika harganya itu turun, buy lagi, turun, buy lagi. Ketika dia naik, itu overall langsung mengcover gitu. Misalnya dia turun 100 pip, kita masih ada batasan ya. Ketika dia naik 50 pips, itu rata-rata sudah biru gitu. Dan ketika sudah biru, kita juga lebih happy gitu. Lebih banyak lihat birunya daripada lihat merahnya gitu. Cuman strategi ini harus di backtest, cocok atau tidaknya itu tergantung dari kesiapan masing-masing trader. Yang pasti dengan menggunakan strategi ini, saya tadi udah tunjukin di video profit 10.000 yang ketiga, itu saya berhasil mendapatkan profit sekitar 100 sampai $300 per hari dengan dana di atas $1.000 gitu. Itu mungkin eh, tiga teknik itu aja yang saya sharingkan sore hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Coach Flo ada yang mau disampaikan juga? Oke, thank you banget nih Coach Hadi ya, sharingnya luar biasa. Jadi ini berdasarkan dari pengalaman Coach Hadi sendiri nih ya, Ya, selama trading gitu ya, dan sudah dibuktikan secara langsung. Dan Coach Hadi ini menggunakan teknik yang dipakai juga oleh Astronaci. Jadi yang dipakai oleh member-member e-club juga sama, belajarnya juga sama ya. Tapi memang ada hal yang tadi sudah jadi reminder dari Coach Hadi. Kuncinya adalah yang ketiga berarti di money managementnya gitu ya. Seberapa besar teknik, seberapa banyak teknik yang kita bisa ya, seberapa mengerti kita mengenai karakter marketnya. Tapi kalau misalnya money management yang
nggak rapi ya, itu juga nggak akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Mau konsisten gimana kalau misalnya ternyata money management juga nggak konsisten gitu kan? Betul ya, Coach ya? Betul. Ya. Oke, kita akan jawab-jawabin pertanyaan. Sebenarnya jam 5 ini sudah terakhir ya, tapi karena Coach Hadi tadi semangat banget untuk membagikan ilmunya, jadi saya kasih tambahan waktu deh, sekitar 5 menit lagi ya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk. Oke, yang pertama ada dari Pak Erwin. Boleh diulang teknik entry? Mungkin agak lama kali ya Coach kalau ini ya, tapi mungkin bisa sekilas aja kali ya. Oke, siap. Atau Flo mau ini dulu, katanya mau ada workshop juga ya? Kita Oh tanya iya, jawab dulu atau mau info workshop dulu nih? oke, boleh deh. Jadi kalau untuk yang hari ini belajar mengenai teknik yang Coach Hadi tadi udah sampaikan masih belum ngerti, boleh nanti ikutan lagi nih ya. Kita ada webinar mengenai Go to the Moon ya, sama seperti dengan yang Coach Hadi sampaikan juga seirama gitu ya. Dan yang menyampaikan nanti akan ada Coach Ronin. Saya izin untuk share screen sebentar aja ya. Oke, apa sudah terlihat? Oke, sudah. Sudah terlihat ya. Oke, jadi nanti akan Ya. ada hari Senin di tanggal 21 Oktober akan ada webinar ya dan ini free bisa diikutin. Nanti tinggal aja chat ke kolom chat nanti saya akan sematkan nomor admin ya di kolom chat supaya Bapak Ibu bisa ikutan juga nih untuk webinar Go to the Moon dan bocoran time tradingnya. Karena tadi berdasarkan dari Coach Hadi itu sudah menjawab dari four dimensional analisis dari Astronaci. Jadi sudah menjawab tiga nih. Apa, terus kenapa, dan di mana ya, di mana itu belinya di mana itu sudah menjawab. Tapi ada satu hal yang juga bisa mengcombine dari semua teknik itu yaitu menggunakan yang namanya time analysis. Yaitu akan menjawab kapan, kapannya Bapak Ibu bisa membeli atau jual dengan harga yang tepat gitu ya, dengan waktu yang tepat. Nah, itu bisa nanti belajar untuk bocoran time tradingnya akan disampaikan oleh Coach Ronin di Go to the Moon. Ini webinar yang akan dilaksanakan di tanggal 21 Oktober di jam 7 malam ya. Nanti bisa ikutan juga karena terbatas. Kita nggak semuanya bisa ikut. Walaupun ini free, tapi kita mau pastikan yang ikut yang benar-benar serius mau belajar. Dan satu lagi mungkin dari Bapak Ibu juga ada yang trading di saham gitu ya. Biasanya kalau kalau saya pribadi itu profit dari futures market dari trading di gold biasanya saya akan simpan untuk ditradingkan di saham gitu ya. Jadi nabungnya itu di saham. Coach jadi mungkin gitu juga ya. Iya dong. Ya kan? Nah, Ya. karena kalau nabung di saham itu kita kan eh, apa ya? Kalau boleh dibilang itu lebih low risk gitu ya. Makanya kenapa profit yang didapat dari futures kita cari profitnya dengan market yang cepat yaitu futures market. Tapi kita mau nabung, mau investasi itu di saham gitu ya. Nah, kalau yang mau belajar saham juga nanti bisa ikutan nih ya. Kita ada event offline ya yang akan dilaksanakan di Hotel Ibis Styles Jakarta Mangga 2 di hari Sabtu 2 November jam 1 sampai jam 4 sore. Dan di situ nanti kita akan membahas mengenai outlook saham terbaik di 2024 dan juga kita akan membahas mengenai berita ekonomi, berita pasar saham di akhir 2024 sampai kuartal 1 2025 ya. Jadi biasanya orang-orang itu tahu nih di akhir bulan, di akhir tahun harus beli apa. Tapi di kuartal 1 sampai Maret biasanya bingung mau jualnya kapan, mau jual apa gitu ya. Nah itu nanti kita akan dapetin di sini. Mendapatkan arahan beli dan jual berserta kapan waktunya dan juga nanti bisa langsung diskusi di tempat bersama dengan analis Astronaci. Jadi tagline-nya juga sama tadi IHSG-nya siap terbang ya. Jadi kita akan tahu nih 10 saham apa yang wajib kita punya sebelum kita kehabisan momen. Nanti bisa langsung aja, sama aja ya buat yang ikut di webinar yang tadi, yang gold, ataupun yang mau ikut di saham, nanti bisa chat ke nomor yang ada di layar kaca Bapak Ibu di 0812 2222 1697 atau nanti bisa langsung yang di kolom chat ya. Oke, kita lanjut untuk jawab pertanyaan.
Kalau nanti masih ada yang bingung, boleh nanti di chat di kolom chat. Tadi nomornya berapa ya? Tadi kalau mau ikut gimana ya? Nanti saya akan share untuk nomornya ya. Coach Hadi tadi sudah siap nih untuk pengulangan dari teknik entry yang diminta oleh Pak Erwin. Oke. Saya itu sebenarnya semua time frame saya lihat ya. Ini karena pakai laptop kantor, jadi belum di setting yang simpelnya aja. Ya, kalau misalnya untuk menentukan range-nya, kita bisa pakai area support resisten, ya, di mana harga itu akan berbalik. Boleh pakai candlestick atau pakai ini juga boleh ya, bar chart, terus line chart juga boleh. Ini kita tandain area-area, ya. Buat menandakan sebuah area bukan hanya cuman garis aja, tapi kita juga bisa membuat seperti ini. Misalnya ini area untuk retracement-nya. Terus juga ini kita warnain fill namanya misalnya warna biru. Nah, jadi area-area ini sebelum kita melakukan trading harus udah ditandain dulu. Misal ini area pertama, terus ini area kedua. Nah, kalau misalnya dia terjadi penembusan, ini kita ukur XAY-nya sampai di mana gitu. Nah, ini misalnya kita nambahin Fibonacci 1272 di sini 127,2. Nah, ini area yang kita bisa tandain terlebih dahulu ya. Misalnya di area 1272, terus di area 1618. Simple sebenarnya pakai teknik support resisten aja, tapi harus ngerti yang namanya price action ya. Ini tadi 2695 ya. Kalau misalnya dia nembus lagi, dia bakal ke 26 2715. Ini seperti yang tadi di materi ya. 2715 area-area yang bisa kita tandain. Terus juga kalau misalnya mau melakukan entry, apakah di sini ada sebuah pattern? Sekali lagi ini komputer kantor, saya belum setting-setting. Nah, ini kita bisa lihat apakah terjadinya divergent bullish ataukah dia terjadinya retracement daripada dynamic support atau di sini ada pattern double bottom. Itu kita harus konfirmasi lagi dan ini butuh jam terbang, butuh pengalaman gitu. Jadi mungkin saya tadi sampaikan dasarnya aja ya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar lebih detail, boleh belajar langsung ke Astronaci, mau dari iClub boleh, dari produk-produk yang lain juga boleh. Nah, ini sedikit histori ya. Jadi banyak lot-lot yang kecil tapi powerful gitu. Nah, di sini memang kelihatannya nggak pasang SL, tapi saya tuh udah batasin dengan dana 9.000 dan udah ada area-areanya. Area-area itu yang akan menjadi sebuah area keluarnya. Contoh kalau misalnya lagi banyak stop loss, bukan stop loss sih ya, sebenarnya cut loss, ini juga banyak gitu. Karena di sini sudah saya tandain area-areanya gitu. Area untuk masuk, area untuk keluar ini udah ditandain gitu. Jadi semua resiko itu harus diperhitungkan di awal dengan menentukan area range-range kita mau tradingnya di mana gitu. Kalau tadi ada yang nanya semakin turun semakin lotnya besar atau lotnya kecil. Saya di sini contoh ya, kalau kita trading 0,1 lot entry di harga 2680, dia turun ke sini udah rugi $20. Kalau averaging lagi 0,01 ya, turun ke sini udah rugi 40. Turun ke sini rugi 60. Turun ke sini udah rugi 80. Turun ke sini udah rugi 100. Ini juga posisi yang kedua pasti sama ya karena kita averaging antara 20 20 pips ya. Nah, dari perhitungan ini aja udah kelihatan gitu kerugiannya berapa. Sorry, bukan gitu ya. Jadi ini kan totalnya
100, tapi kalau dia sampai di sini, sebentar. Ini yang pertama ruginya 100, kalau di sini kan ruginya 80 ya. Anggap satu posisi itu entry-nya yang pertama di 2680, baik yang kedua di 2678. Kalau dia turun sampai 100 pip, 2670, yang posisi pertama rugi minus 100, yang kedua minus 80. Sedangkan kalau misalnya kita 0,02 ya, di sini 0,02 ini 4 dolar, 6 dolar, 8 dolar, 10 dolar. Sorry, bentar. Saya hitung dulu. Ini 4 dolar, ini 8, ini 16, ini 28, 16, uh, 60, ini 12 ya. 12, 16, 20. Tuh. Kalau kita averaging dengan 0,02 lot, ini ketahanannya masih bisa lebih banyak dan melihat lossnya juga nggak terlalu besar. Gitu. Itu yang saya maksudin. Gitu. Jadi enaknya lagi kalau di eh, trading kita pakai micro lot itu kan kita bisa pasang pending order by limit, by limit, by limit. Tapi analisa kita dengan range-range ini harus sesuai ya, gitu. Harus benar-benar diperdalam lagi analisanya. Kalau misalnya analisanya sudah bagus, sudah punya teknik yang disukai dan sudah profitable, silakan dilanjut karena kalau misalnya analisa kita masih berantakan, menentukan range-range area aja kita masih belum yakin, masih salah terus, teknik ini belum bisa digunakan. Tapi secara yang saya ajarin tadi, kita pakai teknik breakout, lalu retest dan kita entry di sana itu bisa banget digunain ya. Contoh di sini area resistennya 2684. Dia terjadi penembusan, terus dia retest lagi ke area resisten. Area resisten ini kita bisa melakukan entry untuk sampai di target selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya marketnya lagi all time high, banyak-banyakin cari posisi buy dengan teknik breakout, retest, entry. Itu aja sih simpelnya gitu. Oke, jadi tadi udah di-share juga nih untuk tekniknya yang Coach Hadi sendiri juga pakai ya di tradingnya. Mungkin kita akan jawab satu pertanyaan terakhir karena Ya, durasi ya Bapak Ibu. Nanti yang lainnya ya yang mengenai range harga, terus juga ciri-ciri harga mau turun, antisipasi false break. Mungkin kita akan bisa pelajarin lebih lanjut di webinar yang tanggal 21 nih bersama dengan Coach Ronin ya. Jadi nanti bisa langsung lanjut mantap. ikutan lagi untuk webinar yang di tanggal 21 jam 7 malam. Oke, ini satu pertanyaan yang mungkin setiap orang yang kepengen averaging di gold market juga bingung ya. Kalau averaging itu lotnya sama atau gimana nih coach dari Bulina Jong nih? Oke, waktu awal saya coba-coba teknik ini, namanya juga coba-coba ya. Itu selalu gunain lot yang paling kecil, 0,01 lot gitu. Nanti setelah 2 hari, 3 hari, wah itu boleh dinaikin ya, gitu. Tapi untuk percobaan awal, gunakan lot yang sama dan gunakan lot yang paling kecil. Namanya juga backtest ya. Saya juga tadinya ngelihat teknik averaging ini bagus nggak ya? Karena terinspirasi sama siapa tuh? Papai Palades gitu kan, yang all all margin gitu, nggak all margin nggak kaya ya kan? Terus kenapa ya dia all margin? Saya coba, oh bedanya dia sama saya, dia 100 dolar itu bisa sampai 0,4 lot, saya 5.000 dolar 0,4 lot, tapi sama tekniknya, sering averaging dan tahu area gitu. Dia bisa full margin itu karena tahu area. Cuman dia spekulatifnya, ya udah gue punya dana 1 juta, 1 juta ini bisa jadi 5 juta, bisa jadi 10 juta. Itu dia. Kalau saya, gue punya duit
30 juta, punya duit 40 juta, ya dapat per hari 3 juta worth it lah. Yang penting money manajemen gue oke gitu. Ya Papi Celebes, bener. Oke, jadi ya balik lagi ya coach ya ke risk profile-nya sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin kalau yang di tadi yang coach bilang itu dia full margin ya karena dia sudah menyiapkan dana ini untuk hilang gitu ya. Hmm, Dia punya duit 1 juta nih, mau jadi cacing atau mau jadi naga gitu ya. Jadi dia udah betul, menyiapkan itu gitu. Tapi kalau misalnya kita memang nggak siap dengan hal yang seperti itu ya jangan menggunakan cara seperti itu. Tadi yang coach Hadi sampaikan ya dengan teknik yang kita cocok, dengan teknik yang kita suka ya, dan juga kita pahamin. Makanya betul. kita juga harus tahu kalau kita risk profilnya ternyata nggak kuat nih kalau misalnya full margin begitu, ya pakai teknik yang tadi Coach Hadi sampaikan, pakai money management yang benar. Modal punya banyak, pakai lotnya yang kecil. Jadi Ya, resikonya juga makin kecil gitu ya. Oke, betul. mudah-mudahan terjawab semuanya nih dari Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar sore hari ini ya kita. Saya juga berterima kasih sama Coach Hadi ini udah dilebihin banyak banget nih ya di share ilmunya dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat semuanya ya yang tadi Amin. pencapaian dari Coach Hadi semuanya juga nanti bisa merasakan. Bareng-bareng kita jadi astronaci warrior ya. Oke, terima Amin. kasih Coach Hadi, terima kasih buat semuanya juga. Kita akan ketemu di webinar-webinar berikutnya dan di tanggal 21 jangan lupa ikutan semua ya di tanggal 21 dan juga yang untuk trading saham yang pengen belajar saham supaya nanti di kuartal 1 ataupun di akhir tahun bisa mendompleng profit yang lebih bagus dengan portofolio saham yang lebih ideal itu bisa ikutan juga itu offline jadi datang langsung ke tempatnya kita belajar bareng di tempat ketemu sama coachnya ya di tanggal 2 November nanti bisa langsung aja menghubungi semua ke Ya, nomor admin ya. ada satu lagi. Jadi Oke. Orbitrade akan mengadakan gathering akbar ya. Ini ratusan trader yang diundang dan terpilih ya. Kalau misalnya nggak diundang nggak bisa ikut. Ini saya spill sedikit ya karena sebenarnya belum launching khusus teman-teman yang hadir sore hari ini. Orbitrade di akhir November itu nanti akan ada gathering yang akan dihadiri oleh Master Gema, dihadiri oleh beberapa expert trader ya yang Astronaci Warrior juga hadir akan men-sharingkan teknik tradingnya di akhir November. Tanggalnya nanti saya info ya. Kalau misalnya pengen tahu boleh tanya sama saya atau tanya sama trading coach. Itu hanya 250 orang terpilih ya. Nanti boleh PM saya atau PM trading coach yang lainnya untuk ngikutin acara gathering akbarnya Orbitrade itu gimana ya. Jadi spill dikit tentang Gathering Orbi di November, akhir November ya. Hadir, Pagema hadir, provider sinyal, spillnya hadir nih ya. Ada provider sinyal, ada expert trader, ada Astronaci Warrior itu hadir akan membagikan ilmunya gitu. Jadi selamat ya buat Bapak Ibu yang hadir sore hari ini dapat info duluan gitu di Oke. akhir November. Mantap, jadi ada banyak banget. Semuanya ikutan Bapak Ibu, boleh ya. Karena itu semuanya mendukung dari potensi belajar kita supaya tentunya trading kita juga makin meningkat, returnnya juga makin meningkat ya, dan juga tentunya kita juga bisa makin konsisten ke depannya. Mudah-mudahan, amin ya. Oke, Amin. terima kasih buat Coach Hadi, terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang masih standby sampai sore hari ini. Kita ketemu lagi di webinar berikutnya ya. Bye-bye. Bye bye.